Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, hazinallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita sekarang masuk pelajaran yang ke-209, yaitu Fadlu Ta'allumil Quran, keutamaan mempelajari Al-Quran. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, mempelajari Al-Quran dan tentu saja berusaha untuk menghafalnya dan memutkinkannya, ini merupakan sebuah amalan ya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang tentu saja ketika mereka atau kita semua mempelajari Al-Quran, menghafalnya dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, ini akan mendapatkan derajat yang tinggi di dunia maupun di akhirat berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan mempelajari Al-Qur'an, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sebutkan beberapa dalil dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari ayat Al-Quran. Itu kita sebutkan di dalam surat di dalam Al-Quran, surat Fatir ayat 29 sampai ayat 30, dan juga disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30, Innalladzina yatluna kitabullah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Kata Allah Subhanahu wa taala, innalladzina yatluna kitabullah, sungguhnya orang-orang yang senantiasa yatluna kitabullah, membaca Al-Qur'an. Tentu saja membaca Al-Qur'an yang dimaksud di sini adalah tilawah maknawi atau tilawah hukmi, bukan tilawah lafzi, bukan. Itu dia berusaha mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dan mempelajarinya, mempelajari isi kandungannya, memahami maknanya, mentadaburinya dan mengamalkannya. Wa aqamus salat, dan mereka mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka senantiasa menginfakkan rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Sirron wa alaniyah, baik itu sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka berharap perdagangan yang tidak akan pernah merugi, tidak akan pernah membinasakan pelakunya. Beda sama perdagangan di dunia ya. Perdagangan di dunia itu kadang untung, kadang rugi. Tapi kalau perdagangan
dengan Allah Subhanahu wa taala lan tabur, tidak akan rugi, tidak akan merugi. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan menambahkan dari keutamaan, dari karunia Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Innahu ghafurun syakur, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ghafur. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun dan Syakur, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Syakur. Di dalam ayat ini, saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, terdapat keutamaan dalam mempelajari Al-Qur'an, yaitu dalam kalimat yatluna kitaballah. Sungguhnya orang-orang yang yatluna kitaballah bukan hanya membaca saja. Ya, kita harus naik kelas, jangan cuma baca doang tapi nggak paham. Ya, berusaha memahami mufradatnya, berusaha memahami kandungan isinya di dalam Al-Qur'an, paling tidak tahu artinya. Kalau sudah tahu artinya, berusaha baca terjemahannya, difahami, naik kelas lagi, baca tafsirnya, tafsir ringkas, Aisarut Tafasir, atau tafsir ringan, ya, tafsir ringan seperti tafsir As-Sa'di. Kemudian juga kalau mau lebih sedang, ada tafsir Imam Ibnu Katsir. Kalau mau lebih panjang lagi, baca tafsir Imam Al-Qurtubi, atau baca kitab tafsir At-Tabari rahimahumullahu al-jami'. Jadi bukan hanya sekedar membaca tapi juga memahami kandungan isinya dan seterusnya. Wa aqamus shalat, dan mereka senantiasa mendirikan salat dan berinfak atas apa yang Allah rizkikan kepada mereka. Maka mereka juga yarjuna tijaratan lan tabur, mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala perdagangan yang tidak akan merugi. Kalau kita senantiasa berusaha untuk mempelajari Al-Quran, membacanya, memahaminya, mentadaburinya, dan mengamalkannya, mendirikan sholat, kemudian berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, berharap perdagangan yang tidak akan merugi dengan Allah, Allah akan berikan pahala yang sangat besar, dan Allah akan berikan karunia dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari dalam Al-Quran, surat Fatir ayat 29 sampai 30. Adapun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan baca 3 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan mempelajari Al-Quran. Hadis yang pertama, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, "Allazi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah, wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'tahu fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran." Akhrajahu Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allazi yaqra'ul Qur'an," orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, wa huwa mahirun, dan dia mahir, yang membaca Al-Qurannya berdasarkan qawaid tajwidiyah, qawaid tajwid, bacanya bagus, ya. Wa huwa mahirun fihi, ya, dalam riwayat yang lain disebutkan wa huwa mahirun bihi. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan membawakan riwayat yang di dalamnya terdapat lafaz fihi, wa huwa mahirun fihi ma'as safarati al-kiramil bararah. Maka mereka bersama as-safarah atau as-safarah, yaitu al-malaikatu al-katabah, yaitu malaikat-malaikat pencatat. Al-kiramil bararah, al-kiram al-bararah, yang mulia. Al-bararah jamak dari bar, itu yang taat, malaikat-malaikat yang kiram, malaikat-malaikat yang mulia, malaikat-malaikat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir, ya, maka dia bersama malaikat-malaikat yang mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi, dan orang yang membaca Al-Quran dan dia yatata' yashtaddu wa yashukku, itu kesulitan, berat,
tapi dia mau belajar, tapi dia senantiasa tetap berusaha walaupun sulit, walaupun berat. Wa huwa syakun alaihi lahu ajron, walaupun dia berat dalam membacanya dan dia terus senantiasa belajar dan mempelajarinya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Dia akan mendapatkan 2 pahala. Itu pahala apa? Pahala membaca Al-Quran dan pahala dia berusaha untuk bisa untuk membaca Al-Quran dan memahaminya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga di dalam hadis nomor 4937, dan juga diriwayatkan oleh Imam Abul Husain, itu Muslim Ibnul Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi, nomor 798, ya, nomor 798, dan hadisnya sahih, ya. Hadisnya sahih insyaallah. Ini hadis yang pertama. Hadis yang pertama di sini sebutkan tentang keutamaan mempelajari Al-Qur'an, itu mendapatkan pahala yang besar. Di antaranya Nabi mengatakan, ma'a as-safaratil kiramil bararah, bersama malaikat-malaikat pencatat yang mulia lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal qur'ani aqwaman wa yada'u bihi akharin, akhrajahu Muslim. Dari sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yarfa'u bihadzal kitab, mengangkat dengan kitab ini, maksudnya Al-Qur'an, aqwaman, sekelompok manusia, wa yada'u bihi akharin, dan juga merendahkan dengan Al-Qur'an ini selain dari mereka. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kaum muslimin yang senantiasa membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dan mentadaburinya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga merendahkan, menghinakan dengan Al-Qur'an ini orang-orang yang gak mau baca Al-Qur'an, hina. Orang muslim yang tidak mau baca Al-Qur'an, kata Nabi, diibaratkan seperti tamroh, ya, walaupun dia manis, tidak ada aromanya, tidak ada aromanya, tapi rasanya manis karena dia mukmin. Beda sama orang munafik, beda sama orang-orang kafir, apalagi orang kafir yang dengan Al-Qur'an ini mereka enggak mau menerima ayat-ayat Allah, bahkan mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah hinakan di dunia dan di akhirat. Ya, mungkin di dunia mereka memiliki kekayaan yang melimpah, mereka memiliki dunia, tapi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan hinakan mereka. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan hukum mereka karena mereka tidak mau menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, itu Abu Musa Al-Asy'ari namanya Abdullah bin Qais Abu Musa Al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'min allazi yaqra'ul Qur'an masalul utrujjah, perumpamaan orang yang beriman yang membaca Al-Qur'an itu seperti utrujjah. Utrujjah itu ma'ruf. Al-Imam Al-Jauhari mengatakan, qala Abu Zaid wa yuqal turunjah, turunjah. Wa fi sahih Al-Bukhari fi kitabil at'imah fi hadzal hadis mislu al-utrunjah. Jadi boleh dibaca utrujjah, al-utrujjah, jimnya di tasdid, atau turunjah. Dalam riwayat Imam Bukhari dalam kitabul at'imah disebutkan, ya, utrunjah, ada nunnya, itu buah yang ma'ruf, yang kata Nabi SAW, rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun, aromanya wangi dan rasanya enak,
rasanya manis, bukan lemon nih. Kalau di Google kita cari utrujah itu gambarnya lemon. Lemon itu asam. Lemon itu asam. Utrujah itu aromanya harum, wangi, dan rasanya manis, rasanya enak. Itu utrujah. Utrujah atau utrunjah atau turunjah. Ini perumpamaan orang yang beriman dan membaca Al-Qur'an. Yang kedua kata Nabi, wa masalul mu'min allazi la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamrah la rihalaha wa ta'muha hulwun. Perumpamaan orang yang beriman tapi nggak mau baca Al-Qur'an seperti apa? Tamroh, buah kurma. Buah kurma itu la rihalaha, tidak ada aromanya tapi rasanya manis. Manis. Yang ketiga kata Nabi, wa masalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an kamasali raihanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an seperti raihanah yang aromanya bagus dan rasanya pahit. Pahit. Yang keempat, wa masalul munafik allazi la yaqra'ul Qur'an kamasalil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an seperti hanzalah. Ya, tidak ada aromanya dan rasanya pahit. Pahit. Ini luar biasa keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang beriman yang membaca Al-Qur'an. Orang yang beriman membaca Al-Qur'an itu baik orangnya. Dia orang yang baik dan juga memperlakukan atau bermuamalah dengan manusia dengan cara yang baik. Itu orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Kalau ada orang yang baca Al-Qur'an tapi akhlaknya buruk, maka ya berarti baca Al-Qur'annya dievaluasi lagi tuh. Ya, jangan ngaku-ngaku beriman baca Quran tapi akhlaknya buruk. Tentu saja dia tidak mengamalkan apa isi Al-Qur'an. Lihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, akhlaquhu Al-Qur'an, akhlaknya itu Al-Qur'an. Seperti Al-Qur'an berjalan. Bukan hanya dibaca tapi difahami, diamalkan. Kaum muslimin yang membaca Al-Qur'an maka dia seharusnya baik. Tapi kok kasus banyak yang aku mukmin muslim baca Al-Qur'an tapi akhlaknya buruk, Ustaz, gimana? Maka kita katakan itu individunya. Proses dia mempelajari Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an itu perlu dievaluasi kembali, perlu ditinjau ulang. Kenapa kok bisa begitu? Seharusnya orang yang mempelajari Al-Qur'an dengan baik dan benar, sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, seharusnya menjadi baik. Seharusnya orang itu baik, akhlaknya baik. Jadi kalau misalnya ada orang yang beriman, orang mukmin, muslim, baca Al-Qur'an tapi akhlaknya buruk, bukan karena Al-Qur'annya, bukan. Tapi karena individunya. Tapi karena personnya. Kenapa bisa begitu? Harus dievaluasi ya. Harus ditinjau ulang. Kenapa demikian? Ada yang salah tuh dalam mempelajari Al-Qur'an. Sehingga mungkin niatnya buruk, niatnya ingin dikatakan, oh saya nih udah belajar, nih saya nih ahli tajwid, oh saya nih udah belajar makharijul huruf. Orang baca Quran sedikit langsung dikoreksi habis-habisan, kan begitu, dengan cara yang buruk pula, tidak memperhatikan adab. Ini tidak benar. Ini perlu dikaji ulang ya. Itulah orang yang beriman, seharusnya demikian. Ya, seharusnya demikian. Nabi SAW memperumpamakan orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang beriman seperti utrujah, rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir itu hadis Nabi SAW, hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang kita sudah hafal hadisnya. Dari sahabat Utsman bin Affan, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Dia belajar dulu tuh dari cara membacanya. Syekh Saleh
Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengingatkan, menasihatkan, kalau kita mempelajari Al-Quran, iya, jangan sampai apa? Jangan sampai lupa dengan pelajaran yang lain. Dia sibuk belajar Al-Quran, tajwid, belajar qiraah sab'ah, qiraah asyarah, tapi lupa nggak mau belajar akidah, tapi nggak mau ngaji pelajaran yang lain, nggak mau belajar hadis Nabi, nggak mau belajar fikih, nggak mau belajar muamalah, adab, akhlak dan seterusnya. Dia di situ aja, sehingga maghrur, tertipu. Dia nggak mau belajar akidah yang benar, sehingga menyepelekan. Tentu saja ini tidak benar. Dia juga harus belajar akidah yang baik, yang benar. Dia juga harus belajar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tenggelam di satu bingkai itu saja, ya, sehingga tertipu. Banyak ahli Al-Quran tapi akidahnya tidak benar, tidak lurus, berantakan, karena tidak mau mempelajari akidah yang benar. Begitu juga tidak memahami agama Islam dengan baik dan benar, hanya Al-Quran, belajar tajwid, belajar qiraah saja. Tentu saja ini juga perlu diluruskan, ya. Iya, di dalam pelajaran kita kali ini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama tentu saja keutamaan membaca Al-Quran. Bahwasanya orang yang mahir membaca Al-Quran, maka mereka akan bersama as-safaratil kiramil bararah, bersama malaikat-malaikat pencatat yang mulia dan taat kepada Allah di surga. Nanti di surga bersama malaikat-malaikat Allah. Yang kedua, annahu sababun lirifati fi dunya wal akhirah. Bahwasanya mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran dengan baik dan benar, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa mengangkat derajat seseorang di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang bisa mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar, bukan hanya secara lafzi, ya, bukan hanya sekedar belajar tajwid, makharijul hurufnya, qiraahnya, tidak sampai di situ saja. Berusaha untuk memahaminya. Intinya di situ, memahami Al-Quran dan mengamalkannya sebagaimana dilakukan oleh para sahabat, sampai bahkan mereka di antaranya Abdullah bin Umar mempelajari Al-Quran, mempelajari surat Al-Baqarah sampai bertahun-tahun. Ada yang sampai 8 tahun, sampai 10 tahun. Kita mungkin ngafalin surat Al-Baqarah mungkin selesai dalam jangka waktu, ya, 2 bulan selesai, paling lama 2 juz setengah, kan begitu. Ada yang sampai cuma 2 pekan, 2 pekan hafalin Al-Baqarah saja tuh. Ya, para sahabat mempelajari Al-Baqarah sampai bertahun-tahun. Kenapa? Karena mereka mempelajari satu ayat, difahami sampai mereka amalkan. Setelah itu baru tambah lagi satu ayat, tambah lagi satu, sehingga lama, sehingga panjang waktunya, dan ilmunya berkah. Ya, intinya di situ, mengamalkan Al-Quran, ilmu yang telah didapatkan. Ya, demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.